Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamu ala abdil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sidnuna Anila, NIM 214101020015. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas dan menurut Otoda, Otonomi Daerah. Nah, kurikulum sendiri yaitu apa? Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, kurikulum ini dapat dikatakan itu keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi, misi, dan lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum ini untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidik harus ditunjang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya tenaga yang berkompeten. Dan yang kedua, adanya fasilitas yang memadai. Ketiga, adanya fasilitas bantu sebagai pendukung. Keempat, yaitu adanya tenaga penunjang pendidikan seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboratorium. Yang kelima, yaitu adanya dana yang memadai. Keenam, adanya manajemen yang baik. Ketujuh, terpeliharanya budaya penunjang, yakni religius, moral, kebangsaan, dan lain-lain. Kedelapan, yaitu kepemimpinan yang visioner, transparan, dan akuntabel. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan saja, namun juga dapat diartikan menurut fungsinya. Bahkan Muhaimin dan Abdul Mujid menyatakan bahwa terdapat 7 pengertian kurikulum menurut fungsinya, yaitu pertama, kurikulum sebagai program studi, yakni seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Yang kedua, yaitu kurikulum sebagai konten, yakni data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tersebut yang tidak dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan yang berencana, yakni kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar, yakni seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tanpa menspesifikkan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural, yakni transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat itu memiliki dan dapat dipahami anak-anak generasi muda. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yakni keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Yang ketujuh, kurikulum sebagai produksi, yakni seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi-materi pembelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Mungkin hanya itu dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.